Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mat Subset. Kali ini kita akan membahas tentang peluang. Peluang secara singkat bisa dikatakan berapa persen suatu kejadian terjadi. Tapi sebelum itu, kita harus mengenal dulu beberapa istilah. Kita akan mengenal dulu yang namanya himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan merupakan suatu kumpulan elemen, anggota, atau objek yang memiliki ciri yang sama. Contoh, himpunan bilangan ganjil. Ciri yang menjadi anggota himpunan yaitu bilangan yang ganjil. Misalkan himpunan bilangan ganjil kita namakan A. Nah, untuk setiap pemisalan himpunan, nama atau simbol harus huruf besar. Maka A sama dengan kurung kerawal 1,3,5,7,9, tutup kurawal. Untuk anggota himpunan diapit oleh kurung kurawal. Misalkan himpunan kelas 10B Seman 10 Wakanda kita namakan B, maka B sama dengan kurung kurawal Budi, Tono, Diah, Aliyah, Jidan, tutup kurawal. Apa hubungannya? Ambil suatu koin. Koin akan kamu lemparkan dan tangkap. Koin tersebut memiliki dua kemungkinan, yaitu muncul kepala atau angka. Nah, jadi koin yang kamu lempar memiliki dua cara yang mungkin terjadi, yaitu keluar kepala atau angka. Di sini bisa pakai konsep himpunan. Misal A, kumpulan cara yang mungkin terjadi pada pelemparan koin. Maka A sama dengan kurung kerawal kepala, angka. Sekarang bagaimana kalau kasusnya kamu melempar koin tersebut dua kali? Berapa cara yang mungkin terjadi? Di sini berarti ada dua slot kotak. Yang mana untuk setiap kotak di atas itu merupakan kegiatan pelemparan koin. Maka bisa jadi untuk cara pertama, pelemparan koin pertama akan mengeluarkan kepala dan pelemparan koin kedua akan mengeluarkan angka. Atau pelemparan koin pertama mengeluarkan kepala, pelemparan koin kedua mengeluarkan kepala, dan seterusnya hingga ternyata ada 4 cara yang mana kita bisa simpan di suatu himpunan bernama B, yaitu isinya KA, KK, AK, dan AA. Tapi, bagaimana kasusnya pelemparan 100 koin? Pelemparan dadu 10 kali? Apa iya kita harus daftarkan satu-satu? Nah, di sini para matematikawan mencari cara yang lebih cepat dan efektif. Kita akan mulai dari aturan pertambahan dan perkalian. Aturan pertambahan, jika ada suatu n cara untuk aksi 1 dan m cara untuk aksi 2, maka banyak cara untuk melakukan aksi 1 atau aksi 2 adalah m tambah n cara. Contoh, berapa cara dalam memilih 3 mobil atau 2 motor? Kamu ingin pergi nih ke suatu mall. Kamu mempunyai 3 mobil dan 2 motor. Pasti kamu pilih salah satu kan? Nggak mungkin secara bersamaan dikendarai 2 kan? Nah, berarti dari 3 mobil, misal mobil 1, mobil 2, dan mobil 3, kamu akan memilih di antara itu. Nah, berarti ada 3 cara pemilihan kan? Oke. Atau kamu bisa naik motor yang kamu punya, motor 1 atau motor 2. Berarti dalam pemilihan motor tuh ada 2 cara. Nah, kamu punya 3 mobil cara pemilihan dan 2 cara memilih motor. Maka ini tuh bisa masuk ke aturan pertambahan di mana total cara yang kamu bisa lakuin yaitu 5 cara untuk pergi ke mall. Selanjutnya ada aturan perkalian. Jika ada suatu n cara untuk aksi 1 dan m cara untuk aksi 2, maka banyak cara untuk melakukan aksi 1 dan aksi 2 adalah m kali n cara. Atau bisa dikatakan melakukan aksi 1 diikuti aksi 2. Contoh, berapa cara yang mungkin dalam menggunakan baju dan celana di mana terdapat 3 baju dan 2 celana. Nah, kasus di sini kan kamu punya 3 baju dan 2 celana. Pasti kamu menggunakan dari 3 itu 1 baju dan dari 2 celana itu 1 celana kan. Gak mungkin kamu menggunakan pakai aturan pertambahan, misal kamu pilih
baju satu aja pakai, celana nggak pakai, atau pakai celana dua, baju nggak pakai, nggak mungkin kan? Kasus ini bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kamu punya baju 3 dan celana 2. Kamu bisa memilih baju satu dan celana satu, baju satu dan celana 2, baju 2 dan celana satu, baju 2 dan celana 2, baju 3 dan celana satu, baju 3 dan celana 2. Ternyata total ada 6 cara yang bisa kamu pilih itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kasusnya lebih kompleks dan banyak gitu mengilustrasikannya, itu akan lebih ribet atau bahkan susah gitu. Makanya kita bisa menggunakan aturan perkalian, di mana ada N cara baju dan M cara celana, maka N kali M cara baju dan celana. Di sini baju itu ada 3 cara. Kamu memiliki 3 cara untuk membeli baju. Nah, dan 2 cara untuk membeli celana, maka 3 kali 2 cara baju dan celana. Nah, setelah dikalikan, ternyata kamu memiliki 6 cara dalam menggunakan 3 baju dan 2 celana. Ini sama kan dengan ilustrasi tadi. Sekarang, kembali lagi bagaimana kasusnya pelemparan 100 koin. Nah, berarti dalam satu kotak ini misal suatu pelemparan nih. Lemparan pertama ada 2 cara. Lemparan kedua ada 2 cara. Lemparan ketiga ada 2 cara. Seterusnya sampai lemparan ke 100 ada 2 cara. Nah, ternyata setiap lemparan awal ke lemparan selanjutnya itu saling berhubungan, kayak lemparan 1 diikuti lemparan 2 diikuti lemparan 3. Maka ini bisa menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2 kali 2 kali 2 kali 2 seterusnya sampai 100 kali. Itu kan konsepnya kayak bilangan perbankan kan, jadi 2 pangkat 100 gitu. Maka hasilnya itu ada 2 pangkat 100 cara. Nggak usah dihitung ya, soalnya ini emang gede banget angkanya. Dengan begitu bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika ada N kemungkinan terjadi, dilakukan R kali dengan pengembalian. Nah, maksud dengan pengembalian itu apa? Dengan pengembalian tuh sebenarnya bakal lebih paham lagi di materi selanjutnya. Cuman intinya itu kayak misal di percobaan 1 ada 2 cara, percobaan 2 tetap 2 cara, di lemparan ketiga tetap 2 cara, lemparan ke 100 juga tetap 2 cara. Jadi itu tuh eh, dengan pengembalian ke awal gitu, nggak ada pengurangan gitu atau pertambahan gitu. Dan urutan penting, maksud urutan penting tuh di kasus percobaan pelemparan ini, jika lemparan pertama itu kepala, lemparan kedua itu angka, berbeda dengan lemparan pertama angka, lemparan kedua itu kepala. Meskipun KA sama AK itu dianggap berbeda. Jadi di sini tuh urutan penting. Maka didapat rumus N pangkat R. Oke, contoh, berapa banyak cara pelemparan dadu acak sebanyak 3 kali? Dadu. Ada berapa kemungkinan terjadi untuk setiap dadu? Dadu 1, 2, 3, 6. Oke, ada 6. Kemudian 6 itu sama dengan N. Sekarang kita pikir, dari soal berapa kali dilemparkan dadu tersebut? Oh, 3. 3 ini berarti R. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus 6 pangkat 3. Berarti ada 206 cara. Kita keep 1. Kemudian kita masuk ke kasus baru. Ada 4 slot untuk diisi huruf. Untuk setiap slot yang telah diisi itu, huruf yang terpilih di slot sebelumnya tidak bisa dipilih ke slot selanjutnya. Nah, berapa cara yang mungkin terjadi? Ada 4 slot ya. Nah, huruf itu ada 26 huruf. Misal, slot pertama ada dari 26 dipilih 1, berarti ada 26 cara kan? Nah, dengan catatan bahwa untuk pemilihan huruf selanjutnya itu tidak boleh mengambil huruf yang telah terambil dari sebelumnya. Maka untuk slot kedua ini hanya ada 25 cara gitu. Nah, aturan ini terus berlaku, maka slot selanjutnya 24 cara, slot selanjutnya 23 cara. Misal nih gini ya, dari 26 cara ini tuh ternyata J yang dipilih. Nah, J itu tidak bisa dipilih lagi di huruf selanjutnya, berarti ya udah jadi 26 dikurangi J yang nggak bisa kepilih jadi 25 dan seterusnya gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan masuk ke konsep faktorial.
Jadi n faktorial itu apa? Sebenarnya ini tuh bukan apa ya, ini lebih ke tiba-tiba dikasih nih n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 dan seterusnya. Kalau kalian ingin lebih lengkap apa secara konsep atau benar-benar sejarahnya bisa cari-cari di internet gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya 26 faktorial sama dengan 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22 kali seterusnya sampai kali 1. Lihat, di sini kita bisa buat suatu alat atau rumus nih. Ternyata 26 faktorial tuh bisa mengikuti slot tadi. Cuman yang jadi masalah tuh slot ini tuh cuman sampai 23, sedangkan faktorial tuh seterusnya sampai 1. Nah, berarti 22 kali seterusnya sampai kali 1 tuh gimana sih caranya kita ilangin? Ya jelas berarti sama pembagian. Dan kita lihat bahwa 22 kali 21 seterusnya sampai 1 berarti itu tuh sama aja dengan 22 faktorial kan? Nah, dari 22 faktorial ini eh gimana kita buat rumus biar berhubungan gitu dari 26 faktorial. Ternyata 22 faktorial ini bisa didapat 22 26 dikurangi 4 jadi 22. Nah, sekarang kita punya suatu masalah lagi atau lebih bukan masalah lebih kayak 4 ini bisa dari mana gitu. Ya, dari slot, 4 slot. Di sini kita bisa simpulkan bahwa 26 faktorial 26 dikurangi 4 faktorial jadi 26 kali 25 kali 24 kali 23 sama kayak ilustrasi slot tadi. Nah, ada 358.000 cara. Di sini jadi kita bisa suatu alat atau rumus yang mana n faktorial dikurangi n faktorial dibagi n bagi r faktorial. Di mana n unsur tersedia diambil r unsur tanpa pengembalian, yang mana tanpa pengembalian tuh tadi dari dipilih J, selanjutnya nggak boleh dipilih lagi jadi berkurang, dipilih berkurang gitu, dan urutan penting. Nah, berarti misalnya dipilih itu A, D, A, B sama B, A, D, A beda, meskipun sama-sama gitu, tapi beda. Berarti di sini urutan penting dengan R lebih kecil dari N, ini namanya permutasi. Oke, 2 alat yang kita gunakan. Selanjutnya ada kasus baru nih. Di deck terdapat 52 kartu remi. Diambil 5 kartu di mana 2 kartu itu hitam dan 3 kartu merah. Ada berapa cara kartu yang terambil? Nih, dalam satu deck ada 52 kartu. Kita diambil 5, yang mana 2 hitam, 3 merah. Di 52 kartu sendiri ada 26 kartu merah dan 26 kartu hitam. Nah, dari 26 kartu hitam ini akan dipilih 2, dan untuk setiap pemilihan tuh pasti kan nggak dibalikin lagi kan, disimpan gitu diambil gitu, nggak tanpa pengembalian. Berarti 26, maka selanjutnya 25. Kemudian dari merah ini tuh 26, 25, 24. Nah, kita kalikan, ternyata ada 10.140.000 cara. Apa iya benar? Tunggu sebentar. Di sini kita lihat kembali. Untuk setiap pemilihan ini tuh ada kemungkinan terambil askop dan kiskop seterusnya hingga terambil juga kiskop askop. Yang jadi masalah dalam kasus pengambilan kartu itu askop kiskop itu sama dengan kiskop askop. Jadi di sini tuh urutan nggak penting. Karena nggak penting, kita berarti harus berpikir kembali. Sekarang kalau misal ada AK, KA, BC, CB. Kalau misalnya urutan nggak penting, AK dan KA itu dianggap sama, satu kesatuan. BC, CB dianggap sama. Nah, karena dianggap sama dan satu kesatuan, maka ini tuh cuma ada 2 cara dari 4 cara yang urutan penting. Kemudian kasus selanjutnya, di sini ada 12 slot. Di mana ini tuh kasus ada 4 huruf A, B, C, D dipilih 2 dengan urutan penting. Karena menurut
materi sebelumnya bahwa ini tuh permutasi, kita masukkan dengan rumus seperti ini. Nah, 4 permutasi 2, di mana 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2 faktorial. Didapat 12 cara. Sama dengan ini 12 cara. Ini tuh lebih detail di satu-satu per anggota buat ngelihat atau buat ngeilustrasiin gitu. Nah, gimana kalau kasusnya urutan tidak penting kasusnya. Nah, berarti AB itu dianggap sama BA, AC sama dengan CA, DA sama dengan AB, B, C sama dengan CB, B, D sama dengan DB, dan C, D sama dengan DC. Maka ternyata ada 6 cara nih. Kemudian kita lihat dari 4 menjadi 2, dari 12 cara menjadi 6 cara. Kita lihat bahwa 12 ini tuh dari permutasi dan dilihat bahwa untuk setiap kasus ini tuh dipilih 2 gitu. Nah, 12 ini kita masuk ke atas, 2 ini masuk ke bawah, dibagi 6. Kasusnya sama kayak 4 bagi 2, 2. Oh, ada hubungannya nih. Gimana ya? Oke, misal kita lihat kan P12 ini tuh hasil dari permutasi tadi kan 4 dipilih 2 dengan permutasi. Nah, dibagi 2 faktorial yang itu 2 ini tuh dari mana? Yaitu dari kasus yang dipilihnya. Oke. Nah, 4 permutasi 2 itu bagi 2 faktorial itu bisa dipecah jadi 1 per 2 faktorial kali 4 permutasi 2. Nah, dari 4 permutasi 2 juga bisa dipecah lagi. Bukan lebih pecah sih, lebih ke dimasukin ke rumusnya, didapat bahwa ini 1 per 2 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 per 2 faktorial. Nah, di sini kita bisa kaliin lagi, balikin lagi. Jadi 1 per R faktorial, N faktorial per N min R faktorial. Balikin ke rumus di mana N itu berarti jumlah yang tersedianya dan si R-nya itu yang dipilihnya. Oke. Di sini bisa digabungkan menjadi seperti ini. Nah, ini namanya kombinasi di mana N unsur tersedia diambil R unsur tanpa pengembalian dan urutan tidak penting. Kombinasi. Oke. Kita udah dapat 3 nih. Selanjutnya apa? Selanjutnya sebenarnya ada beberapa yang mungkin ngebantu. Cuman biar lebih cepat langsung aja tuliskan. Nanti kita di latihan soal aja penerapan. Dan di situ pasti bisa lebih dipahami. Lebih bisa dipahami. Oke. Di sini ada pertama ada yang namanya CP. CP sebenarnya ini ngasal sih ngasih nama suka-suka aja, intinya CP itu kombinasi tapi kan tadi itu kasusnya itu tanpa pengembalian, ini mah kombinasinya itu dengan pengembalian gitu. Nah, rumusnya itu di mana N unsur tersedia diambil R unsur sama aja, tapi nanti itu N tambah R dikurangi 1 faktorial dibagi N min R gitu. Ini namanya kombinasi pengembalian. Nah, kemudian ada permutasi siklis di mana jika ada N objek dalam lingkaran akan diatur di mana rotasi dianggap sama gitu. Ada juga yang namanya jika ada N objek dan memiliki unsur sama, maka disebut permutasi dengan unsur sama. Kayak misalnya apa ya? Mississippi. Biasanya kasusnya itu misal ada berapa sih cara dari kata Mississippi bisa diurut-ulang gitu. Mississippi misalnya ada berapa huruf, terus berapa huruf yang sama gitu. Jadi nanti adalah di latihan soal. Terus terakhir ada aturan pertambahan dan aturan perkalian.